kita ada hari ini berkat kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mempersiapkan tanah hati kita, kesyukuran kita mau beri kepada Tuhan untuk semua hal yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Biarlah kita mempersiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk kita dijamah dan kita boleh menikmati kuasa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Itulah sebabnya sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukti kemurahan Tuhan, kami boleh terkumpul lagi pada pagi hari ini. Kami mau merayakan Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami atas semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Ada begitu banyak hal ya Bapa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, dalam kesempatan yang indah pagi hari ini kami mau datang memuji Engkau, kami mau datang memuliakan Engkau, kami mau merayakan Engkau di tempat ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, izinkan kami untuk kami masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Kami minta ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami perbuat ya Bapa di sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Tanpa pengampunan daripada-Mu, kami tidak mendapatkan kelayakan untuk menghadap Engkau Tuhan. Terus sebabnya Bapa yang baik, kami mohon perkenanan daripada-Mu Tuhan, biar jadi milik bagian kami. Biar kami boleh menikmati kuasa ibadah pada pagi hari ini. Sehingga ketika kami pulang sebentar tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa kemenangan, sukacita daripada Engkau ya Bapa. Terus sebabnya Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap para pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, biarlah mereka tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang dalam perjalanan, percepatkan langkah mereka untuk kami sama-sama dapat memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apakah kamu Tuhan? Tuhan. Hari ini dari tempat ini, saya percaya kita rindu untuk dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur hari ini Tuhan menolong kita.
Kudus terjadi di tempat ini dan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mau memuji bagi nama-Mu. Makasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau bersorak bagi nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus akan tercurah di tempat ini. Kita siap mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
Kita mau beri yang terbaik agar setiap benih firman Tuhan yang ditabur itu boleh tertanam baik di dalam setiap hati saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari memejamkan mata jasmani dan pandang Tuhan dengan mata rohanimu. Kita mau rasakan kasih Tuhan, kita mau rasakan kuasa Tuhan, kita mau rasakan setiap kasih kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sama-sama katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
percaya dengan iman bahwa Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan bagi kami Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajar kami, menolong kami, memberikan kami penerangan akan firman-Mu Bapa, untuk kami dapat belajar dan dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau catatkan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar benar-benar Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami pengertian Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengenal dan mengerti Engkau lebih dalam lagi Bapa, sehingga benar-benar iman kami kuat dan kokoh di dalam Engkau. Kami tidak mudah digoncangkan oleh angin pengajaran manapun, bahwa kami berpegang pada firman-Mu. Kami percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan, itulah Sang Juru Selamat kami, dan Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah, satu-satunya Allah yang benar. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Biar benar-benar sementara firman-Mu disampaikan, sementara Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Kami mau berikan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua boleh hadir dalam keadaan sehat, kuat, diberkati. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya harap semuanya, semoga kita sudah sarapan dari rumah, karena apa yang akan kita dengar saat ini mungkin agak sedikit berat ya. Hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman atau penjelasan firman Allah tentang doktrin Allah Tritunggal. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, secara pribadi bagi saya ini sangat sulit dan sangat berat. Karena kenapa saya membawakan ini? Sebenarnya bagian yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana kita bisa mengerti dan mengenal tentang pribadi dari Allah Roh Kudus. Jadi kita sudah baru saja merayakan atau memperingati kembali Yesus sudah naik terangkat ke sorga. Dan satu ayat hafalan yang pasti kita ingat, Kisah 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, setelah Yesus mengatakan hal itu, maka ia terangkat ke sorga. Dan mulailah masa Roh Kudus dicurahkan penuh bagi gereja. Nah, saya ingin menjelaskan tentang pribadi atau pengenalan kita, membawa kita kepada pengenalan tentang pribadi Roh Kudus. Tetapi sesuatu hal yang sulit untuk kita bisa mengerti kalau kita belum benar-benar paham atau belum benar-benar mengerti tentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam dunia pendidikan, dalam istilah perkuliahan, ini seperti mata kuliah bersyarat. Jadi kita harus lulus dulu doktrin Allah Tritunggal, baru kita bisa mengerti pribadi Allah Roh Kudus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beberapa hari ini saya sangat bergumul. Bahkan tadi saya tidur jam 2:30 pagi. Saya bilang, Tuhan, saya hanya hamba-Mu yang terbatas, yang berusaha mau menjelaskan tentang Tuhan yang tidak terbatas. Nah, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita semua pengertian kepada kita masing-masing pribadi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama tentang doktrin Allah Tritunggal. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa doktrin Allah Tritunggal ini merupakan sebuah santapan yang sangat lezat. Betul? Bagi orang-orang yang ada di luar sana yang berusaha menyerang iman kita dengan tuduhan, dengan opini, dengan anggapan, dengan statement bahwa kita menyembah tiga Allah. Bukan begitu? Banyak kali selalu saya dengar, selalu ditemukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan jemaat Tuhan, ini masih sulit memahami tentang keberadaan Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pelajari supaya kita tidak terjerumus. Katakan amin. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak mudah iman kita diserang atau dilemahkan karena kita tidak sungguh-sungguh mengerti tentang pribadi Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita butuh perhatian yang
berlipat kali ganda. Kalau biasanya saudara belajar mendengar khotbah dengan misalkan level 2, nah hari ini harus level 5, ditambah bahkan harus lebih. Karena ini membutuhkan konsentrasi yang penting. Ini sebuah pondasi, amin. Sebuah pondasi iman yang gereja, jemaat Tuhan harus mengerti. Nah, Bapak Ibu, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam. Nah, belajar tentang doktrin Allah Tritunggal ini bukan hal yang mudah. Ini sulit. Jadi Allah Tritunggal mengenal atau belajar tentang doktrin Allah Tritunggal atau keesaan Allah yang selalu dikenal bahwa dituduhkan kita menyembah 3 Allah. Orang Kristen Tuhannya 3. Padahal yang mereka tidak pahami bahwa kita bukan menyembah 3 Allah, atau kita bukan menganut paham politeisme, menyembah banyak Tuhan. Seperti keyakinan saudara kita yang lain, ada banyak ilah-ilah atau dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Kita bukan seperti itu. Tetapi kita tidak menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Allah yang esa. Amin. Hanya satu Allah, Allah yang esa. Itu yang saya dan saudara sembah dan yakini. Amin. Jadi kita harus taruh perhatian yang lebih, saudara, supaya kita dapat menjelaskan, bisa mengerti apa yang saudara percayai. Amin. Nah, jadi kita belajar tentang doktrin Allah Tritunggal ini sulit karena kita memposisikan diri saya sebagai ciptaan, sementara mempelajari sesuatu yang menciptakan saya. Ya. Jadi kita sebagai ciptaan mau belajar, mau mengerti pribadi yang menciptakan kita. Betul? Maka ini sesuatu hal yang tidak mudah. Seperti saya gambarkan, kita manusia yang terbatas. Amin. Kita manusia yang terbatas mau coba mempelajari atau rindu untuk mengenal Allah yang tidak terbatas. Kita manusia yang fana mau coba mengenal atau mempelajari Allah yang kekal. Tentunya bukan hal yang mudah. Amin. Karena ciptaan mau berusaha mendefinisikan seperti apa sang pencipta. Nah, itu bukan hal yang gampang, saudara. Bahkan sangat-sangat teramat sulit. Seperti contoh lain, misalkan kalau saudara punya TV atau punya smartphone, saudara butuh berapa waktu supaya saudara bisa menguasai seluruh rangkaian atau seluruh elemen atau seluruh partikel yang ada di dalam handphone saudara sehingga dia menjadi ponsel pintar. Butuh berapa waktu? Tentunya sangat lama. Karena saudara tidak mampu, maka adalah jasa servis handphone, bukan begitu? Karena saudara tidak belajar secara spesifik tentang bagaimana servis TV, servis kulkas, banyak sekali saudara yang kita tidak kuasai. Nah, bayangkan itu adalah benda di bawah kita, karena semua sarana ini adalah ciptaan manusia, betul? Bayangkan, sedangkan untuk kita mempelajari otomotif, mobil saja, belum tentu kita menguasai semua. Ada banyak tipe, ada banyak kerumitan dalam satu kendaraan. Mobil A, mobil B, belum tentu saudara menguasai. Yang notabene-nya itu pun hanya ciptaan manusia. Bukankah itu sulit? Sulit. Bayangkan selanjutnya, dalam hal yang di bawah kita membutuhkan waktu dan suatu pengetahuan yang sangat ekstra hanya untuk mempelajari, mengenal sesuatu hal yang ada di bawah kita. Saya naik lagi dalam satu level. Kalau saudara sulit juga menjelaskan tentang ciptaan manusia atau benda-benda buatan manusia, saya naik satu level. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tadi kan di bawah, sekarang yang setara. Saudara, apakah ada di tempat ini yang menguasai struktur tubuh manusia yang terdapat dari manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ada di sini, boleh angkat tangan. Kita mau kasih penghargaan kalau menguasai semua bagian dalam tubuh manusia. Tentunya jawabannya adalah tidak. Amin. Maka saudara mengenal ada dokter spesialis telinga, betul enggak? Ada dokter spesialis mata. Di dalam mata pun ada jutaan, bahkan banyak miliaran mungkin sel yang didapat atau ditemukan dalam organ tubuh mata toh. Banyak. Spesialis gigi ada lagi, jantung, ahli dalam, ortopedi, banyak sekali saudara. Spesialis karena manusia sadar, manusia sendiri sulit untuk memahami sesama level kita manusia.
Dan saya mau bawa kita dalam satu pemahaman bagaimana kita pun yang adalah ciptaan mau belajar mengenal pribadi yang ada di atas kita. Amin, saudara, tangkap maksud saya? Maka ini kerumitan yang benar-benar butuh perhatian dan pembelajaran yang khusus. Saudara benar-benar harus mengerti. Karena tingkat kesulitannya tinggi. Apakah mustahil? Tidak. Apakah karena kendala itu kita tidak bisa mengerti siapa Allah yang kita sembah? Tidak, tentunya bisa. Kita bisa mengenal Allah itu. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kita bisa belajar mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya. Katakan amin. Dia sudah memberikan kita firman-Nya atau Alkitab yang saudara pegang. Ini adalah tuntunan bagi saya dan saudara untuk belajar mengenal Dia. Dan sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya, saya percaya itu akan membuat kita perlahan-lahan Allah buat kita semakin mengenal Dia. Amin. Maka kita akan belajar bersama bahwa benar yang sementara kita pelajari ini, saudara, sesuatu hal yang supra, di atasnya kita. Amin. Bukan hanya di bawah kita, bukan hanya setara, tapi benar-benar sesuatu yang ada di atas kita. Ini terbukti di dalam kitab Ayub. Saudara boleh baca. Mari kita buka dulu, saudara, kitab Ayub. Ayub pasal 7. Ayub pasal 11, maaf saudara, Ayub pasal 11 ayat 7, 8, dan 9. Kita baca sama-sama Ayub 11 ayat 7, 8, 9. 2, 3. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Ini sesuatu hal yang dikatakan oleh Ayub. Dapatkah kita memahami atau menyelami hakikat kealahan? Itu sesuatu hal yang dikatakan seperti kita sementara menyelidiki dalamnya samudra dan dalamnya dunia orang mati. Itu seperti dikatakan sesuatu yang memang sangat rumit. Ada banyak hal-hal, ayat-ayat yang lain. Dalam Ayub 36 ayat 26 yang saudara baca di rumah. Ada Ayub 37 ayat 22. Siapakah yang dapat memahami pikiran yang maha kuasa? Amin, saudara. Maka dalam hal ini, sebelum kita masuk ke dalam, supaya saya dan saudara menanamkan dalam diri kita bahwa benar-benar kita belajar tentang Allah, kita belajar mengerti tentang doktrin Allah Tritunggal. Itu kita sementara belajar tentang Allah yang tidak terbatas. Amin. Tapi kita dapat mempelajari Dia sejauh mana Dia menyatakan dirinya, dan kita belajar apa yang sudah difirmankannya. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita mulai dari kata Tritunggal. Nah, kata Tritunggal atau doktrin Allah Tritunggal adalah satu cabang studi ilmu yang sebenarnya berusaha atau bagian dari penjelasan bagaimana supaya orang-orang bisa mengerti tentang Allah yang Esa. Maka kata Tritunggal seringkali menjadi perdebatan. Betul? Seringkali menjadi perdebatan. Di mana dicatat dalam Alkitab ada kata Tritunggal. Coba cari dari Kejadian sampai Wahyu. Katakan, tidak ada. Oke, belum, mundur sedikit. Oke, tidak ada. Nah, jadi kata Tritunggal banyak kali diperdebatkan karena seperti dikatakan tidak ada tercatat dan tidak ada tertulis. Dan seperti yang saudara sering temukan bahwa kita diserang dengan pandangan orang-orang bahwa orang Kristen Tuhannya itu ada 3. Tuhannya itu Allah, Tuhannya ada tiga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi orang Kristen bukan menyembah Tuhan yang esa, tapi mereka menyembah Tuhan ada 3 Tuhan mereka. Nah, ini sesuatu hal yang kalau kita tidak teliti secara mendalam, kita bisa jatuh ke dalam pandangan itu, saudara yang diberkati Tuhan. Maka kata Tritunggal, nah secara etimologi atau aturan tata bahasa, kata Tritunggal atau Trinitas dalam bahasa lain itu dalam bagian dibedah dalam 2 bagian. Yang pertama tres artinya 3 dan unus artinya 1. Jadi menurut kalau kita sekilas mengenal tentang kata Tritunggal atau Trinitas,
3-1. Nah, tentunya kalau kita hanya pakai kata 3-1 itu tidak menjelaskan. Maka kita butuh penjelasan secara terminologi apa sebenarnya arti dari istilah Tritunggal. Nah, orang sering mempersoalkan tentang kata Trinitas, tidak ada dalam Alkitab. Tritunggal sebenarnya adalah suatu istilah dan penjelasan teologis, ya. Tritunggal sebenarnya adalah satu istilah dan penjelasan teologis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa. Sudah perhatikan dengan baik, Tritunggal adalah suatu istilah dan penjelasan teologis untuk menjelaskan Allah yang esa, maka dikenal dalam istilah Allah Tritunggal untuk menjelaskan keesaan daripada Allah. Nah, rumusan Trinitas ini atau gagasan tentang Tritunggal ini dicetuskan oleh Bapak Gereja kita atau yang sering kita dengar dengan nama Tertullianus sekitar tahun 155 sampai 230. Salah seorang Bapak Gereja yang menghasilkan banyak tulisan dan banyak pengetahuan teologi di masa awal kekristenan, dan beliau juga terkenal sebagai seorang apologet yang hebat. Dan kata Tritunggal ini pertama kali dicetuskan atau mendapat gagasan dari Tertullianus. Jadi Alkitab sudah ada, baru ada istilah Tritunggal. Karena itu adalah bentuk penjelasan dari Allah yang Maha Esa. Amin. Saudara, kita konsentrasi dengan tinggi ya. Karena harusnya ini satu mata kuliah 4 SKS yang harusnya berjam-jam diajarkan. Saudara bayangkan, saya akan rangkum dalam waktu 40 menit dengan saya yang terbatas dan waktu kita yang terbatas. Jadi kata Tritunggal memang tidak dicatat, tetapi kita tidak menjadi persoalan dengan istilah yang mana sebenarnya esensinya justru dimuat di dalam Alkitab. Banyak orang menjebak kita dengan istilah, di mana dicatat kata teologi, mana kata teologi mencatat di dalam Alkitab? Tidak ada. Tetapi waktu kita belajar tentang Allah, belajar tentang Tuhan, maka kita disebut belajar teologi, ilmu yang mempelajari tentang Allah. Amin. Nah, maka doktrin ini diciptakan dalam usaha untuk menjelaskan tentang fakta yang terdapat dalam Alkitab mengenai Allah yang esa. Ya, Allah yang esa. Jadi saya buka dengan ini dulu. Kita mengerti bahwa kata Tritunggal, doktrin ini adalah usaha untuk menjelaskan tentang Allah yang esa, yang disebut Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang bersifat kekal. Amin. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Jadi bukan 3 Allah, tetapi Allah yang esa yang kita kenal dalam 3 pribadi, Bapa, Firman atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga menerangkan hubungan tentang Allah Bapa, Firman Allah, dan Roh Allah dengan Allah yang esa itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus mengerti dan kita harus menanamkan bahwa iman kita tidak menyembah 3 Allah, tapi kita menyembah Allah yang esa. Kalau saudara buka kamus bahasa Indonesia, saudara akan temukan esa berarti satu. Amin. Maka ada ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita percaya satu Tuhan yang Maha Esa. Dan itu yang kita percayai. Kita bukan menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah yang banyak, tapi kita menyembah satu Allah yang benar, Allah yang esa. Kita akan berusaha menjelaskan. Kita akan belajar bersama, saudara. Oke, next. Nah, saudara bisa lihat di atas layar saudara. Ini ada slide pertama bahwa di dalam Alkitab jelas menyatakan bahwa Allah yang saya dan saudara itu sembah adalah Allah yang esa. Amin. Adalah Allah yang esa. Ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Jadi kalau berbicara esa, berarti dia satu Allah yang esa atau Allah yang satu. Amin. Jadi Allah yang esa. Alkitab tidak mencatat kita menyembah banyak ilah atau banyak Allah, tetapi Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia Allah yang esa. Amin. Nah, yang pertama saudara boleh catat atau
saudara bisa lihat di layar, yang pertama Alkitab menerangkan atau menegaskan dengan jelas bahwa Dia itu Allah yang esa. Saudara bisa lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ini sangat terkenal. Dalam Ulangan 6 ayat 4, saudara, di sana dicatatkan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu esa. Katakan amin. Jadi ini adalah satu landasan iman kita bahwa benar sungguh kita menyembah Allah yang esa. Kalau saudara baca dalam bahasa terjemahan bahasa asli Alkitab atau bahasa Ibrani, ini disebut dengan kata Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu. Nah, saudara bisa melihat itu, dan kalau saudara buka di YouTube saudara dalam kekristenan Timur, itu biasa mereka lakukan. Jadi kalau saudara-saudara kita di agama sebelah Kedar, mereka bisa melantunkan azan, yaitu ayat suci yang diberi nada. Nah, kalau ini adalah dasar orang Israel sangat pegang bahwa Allah itu esa, bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, dan Tuhan itu esa. Amin. Dan ini sering mereka kumandangkan, selalu mereka kumandangkan menjadi dasar iman bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Jadi tegas Alkitab mencatat kita menyembah Allah yang esa. Selanjutnya dalam Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ada lagi dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Dalam Yohanes 5 ayat 44 dikatakan di sana, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Amin. Selanjutnya 1 Korintus 8 ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Dalam ayat perjanjian lama dikatakan yang lain, saudara, bahwa tidak ada Allah yang lain selain daripadaku, menunjuk kepada Allah yang esa. Dan dalam 1 Timotius 1 ayat 17, saudara baca, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa. Amin. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kita menyembah Allah yang esa. Amin. Kita bukan menyembah banyak Allah, berulang-ulang saya katakan, tetapi kita menyembah Allah yang esa. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya, kalau kita membedah kata esa, nah, kalau kita mau belajar firman harus kita gali dari bahasa asli supaya saudara mengerti, dan kita tidak membuat statement atau tafsiran liar yang ditafsirkan tidak sesuai dengan apa yang dicatatkan. Maka kita harus belajar kata esa yang sudah baca tadi, Allah yang esa, Tuhan itu esa. Apa sebenarnya kata esa menurut bahasa asli kita? Jadi esa menurut bahasa Ibrani itu terdapat dalam dua kata. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani berbicara tentang kata esa, saudara akan temui dua kata. Yang pertama dalam bahasa Ibrani itu ada kata ehad, sama-sama bilang ehad. Ehad. Jadi kalau saya juga tidak pandai, saudara, kami diajarkan sama Bapak Dr. Semasa yang gembala El Shaddai Tentena, dia S3-nya di Mesir dan khusus bahasa Ibrani. Katanya pengucapannya itu mirip-mirip bahasa Prancis, jadi harus ditekan di leher, ehad. Kira-kira begitu. Jadi Allah itu esa dalam dua artian. Yang pertama ehad dan yahid, ya, ehad dan yahid. Jadi ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Kalau dibedah bahasa aslinya itu ada dua makna waktu mencatat kata esa, ya, ada ehad dan yahid. Ya, jadi ehad, saudara, kata esa yang saudara baca tadi ada beberapa ayat
Waktu dituliskan Allah yang Esa, itu mencatat kata Allah atau Elohim dengan kata Esa, ya. Jadi kata Esa yang digunakan bukan Yahid tetapi Esa. Apakah bukan kata Yahid, bukan kata Yahid tetapi Ehad. Nah, Ehad adalah kesatuan dari yang jamak. Contoh saudara, waktu dikatakan satu atau dikatakan seorang manusia, dalam tubuh kita terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Jadi Jos tidak bisa berdiri sendiri, rohnya sendiri, ya, tubuhnya sendiri, jiwanya sendiri. Tidak, dia dikatakan Ehad, menjadi seorang manusia. Ehad, maka berarti kalau berbicara tentang Jos, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, maka itu Ehad. Amin. Maka itu Ehad, satu kesatuan, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kita tidak bisa menyebut jiwanya Jos, tidak bisa. Kita harus menyebut seorang individu, seorang pribadi, seorang manusia. Kalau berbicara seorang, dia Ehad, berarti tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, kehendak dalam satu kesatuan. Itulah yang dikenal dengan Jos Patiora, ya, satu, hanya satu, bukan berdiri sendiri-sendiri. Jadi dia satu, tetapi gabungan dari beberapa, maka dia disebut Ehad. Sama seperti satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini merupakan suatu contoh atau penjelasan supaya kita bisa mengerti tentang Ehad ini. Satu keluarga terdiri dari ibu, ayah, dan anak, maka disebut satu Ehad. Dan satu pohon. Nah, kalau saudara bicara itu pohon, satu pohon, maka saudara sementara membicarakan kesatuannya yang utuh dari akar, batang, daun, buah, satu pohon disebut dengan pohon, ya, Ehad. Gabungan tetapi menjadi kesatuan. Amin. Nah, selanjutnya, inilah makna kata Ehad yang diterjemahkan menjadi Esa. Pertama atau satu, yaitu kesatuan yang kompleks, bukan kesatuan yang absolut. Akan kita jelaskan, kita mengerti bersama apa yang perbedaan kesatuan yang kompleks dan kesatuan yang absolut. Nah, dalam Ulangan 4 tadi saudara sudah baca bahwa ada dikatakan di sana Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saya sudah berusaha tampilkan terjemahan transliniernya. Ya, jadi dikatakan di sana Shema Yisrael. Kalau orang Israel tidak boleh menyebutkan kata YHWH, maka mereka harus ganti dengan Adonai, karena dipandang sebagai Allah yang kudus. Maka Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Nah, Adonai Ehad, ya, Adonai Ehad. Jadi kata yang digunakan bukan Yahid tetapi Ehad. Satu gabungan yang kompleks tapi membentuk satu kesatuan. Sampai sini saudara tangkap? Amin. Ya. Jadi Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi waktu saudara baca kata Esa, Ehad yang dimaksud berarti keesaan Allah merupakan gabungan dari sesuatu yang kompleks tetapi tergabung dalam satu hakikat. Amin. Oke. Dan selanjutnya, jadi waktu kita berbicara tentang dia Allah yang Ehad, Allah yang Esa, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya sama, tetapi dia disebut kesatuan. Amin. Terdiri dari beberapa gabungan yang menjadi satu kesatuan disebut Esa, Ehad. Dan ada arti Esa yang kedua. Saudara lihat di layar yang di belakang saya bacakan. Arti Esa yang kedua dalam bahasa Ibrani itu dikenal dengan kata Yahid. Nah, kata Yahid ini ada juga digunakan di dalam Alkitab. Nah, Kejadian 22 ayat 2 itu pakai kata Yahid. Firman-Nya, ya, ini tentang Ishak yang mau dipersembahkan Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal. Nah, saudara perhatikan bedanya. Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Nah, waktu Alkitab atau
bahasa yang kita perhatikan dia pakai kata tunggal, ternyata dalam terjemahan aslinya dia bukan pakai kata ehad. Karena tunggal yang dimaksud oleh Yahid itu adalah satu kesatuan yang absolut atau mutlak. Oke? Jadi waktu diperintahkan oleh Allah, ambillah, bawalah anakmu yang tunggal. Dia tidak pakai kata ehad. Dia pakai kata Yahid. Karena tunggal betul-betul satu orang. Satu. Nah, tetapi waktu Sema Israel, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu ehad. Nah, inilah keunikan sekaligus spesial dari kalau kita belajar. Ya, sebenarnya saudara, ini kita harus menguasai minimal dasar-dasar gramatikal bahasa Ibrani. Karena belajar bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab saudara, itu penting. Nah, kalau bahasa Ibrani dia spesifik. Kalau dia misalkan merujuk kepada sesuatu, misalkan kuda-kuda, jadi dia spesifik. Kalau dia kuda-kuda betina, dia pakai terjemahan kata yang lain. Kalau dia hanya pakai kuda-kuda jantan, itu beda lagi. Kalau Indonesia kan sama. Karena kemana? Tangkap itu kuda-kuda. Jadi kita cuma bilang kuda-kuda. Tetapi kalau bahasa Ibrani dia spesifik. Dia mendefinisikan gendernya secara spesifik. Dan banyak aturan akar kata yang merujuk kepada yang spesifik. Nah, seperti ini, esanya ada dua. Tunggal betul-betul hanya satu dengan ehad, Yahid dan ehad. Nah, kalau ehad adalah gabungan satu kesatuan yang membentuk satu kesatuan. Kalau Yahid, tunggal atau berhubungan dengan kesatuan yang absolut. Jadi karena memang anak Abraham hanya satu, hanya Ishak, jadi dia sebut kata Yahid. Tetapi Allah itu esa, dia menggunakan kata ehad. Gabungan dari beberapa kesatuan yang kompleks menjadi satu hakikat, Allah yang esa. Amin. Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah melihat bahwa kita sudah dijelaskan di dalam Alkitab bahwa benar kita bukan menyembah banyak Allah. Amin. Kita menyembah Allah yang esa. Kemudian menjadi pertanyaan, menjadi hal yang sering dilemparkan kepada kita. Kalau memang Allah itu esa, cuma satu, lantas kenapa kalian selalu berdoa dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus? Itu siapa yang kalian sebutkan? Bukankah itu tiga? Bukankah itu tiga Tuhan? Nah, kita akan belajar bersama. Jadi saudara harus tangkap dulu. Kita percaya dan beriman bahwa Allah itu esa. Amin. Maka kita akan bersama belajar kemudian bagaimana keesaan itu dijabarkan. Ya, saudara, ada banyak orang belajar tentang hal ini terjerumus menjadi, banyak orang menjadi ateis atau justru imannya menjadi murtad. Maka saya sangat bergumul membawakan kebenaran ini dengan sangat hati-hati dan tuntunan hikmat daripada Allah Roh Kudus. Karena kenapa? Ada banyak orang pola berpikirnya mengerti kemudian percaya. Kalau saudara mau cari mengerti sampai sedetail-detailnya, bagaimana sains bisa menjelaskan mayat yang sudah busuk itu hidup lagi? Saudara akan jadi orang yang tidak percaya Tuhan. Karena memang berbicara tentang iman dan ketuhanan sesuatu hal yang supranatural. Amin. Di atas akal kita. Nah, maka kita harus beriman. Maka aku mengerti. Waktu saudara beriman, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus menolong saudara untuk menjelaskan, menerangkan apa yang saudara percayai. Amin. Maka kita percaya dan beriman bahwa Allah itu esa. Nah, pada saat kita percaya bahwa bukan banyak Allah, hanya ada satu Allah yang esa, satu hakikat dalam tiga pribadi. Nah, kita akan temukan kejamakan tertentu dalam diri Allah. Ini bahasa yang mungkin tidak terlalu familiar. Nah, anak-anak muda harus perhatikan. Karena banyak kali kita dijerat dengan pertanyaan mematikan ini. Di mana kalian punya Tuhan tiga, bukan satu? Di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, tercatat dalam Alkitab. Nah, itu sering. Maka kita harus belajar. Kalau Om Marlon bilang Moni mesti kuasai, supaya jangan dari sebelah tangkap Moni baru tanya satu, tidak bisa jelaskan. Ya, harus kita kuasai. Oke, waktu kita mengerti bahwa Allah itu esa, dan kita akan temukan kejamakan tertentu dalam keesaan itu. Jadi esa, satu gabungan, suatu gabungan menjadi satu pribadi. Esa. Nah,
sering dicatat dalam bahasa asli dalam kata Allah Elohim. Elohim, Elohim. Nah, kata Elohim itu berarti dalam kosakata jamak. Kalau dia tunggal harusnya Eloah, ya. Maka dia dicatat dengan kata Elohim. Nah, apa buktinya bahwa Allah itu adalah satu hakikat dalam 3 pribadi? Sudah perhatikan. Tadi kita sudah percaya bahwa Allah itu esa. Kemudian kita akan temukan kejamakan tertentu dalam diri Allah. Saudara pasti sering membaca ayat ini. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Amin. Baiklah kita. Kalau secara nalar manusia berbicara tentang baiklah kita, kalau kita tidak mengerti, berarti ada banyak, lebih dari satu, bahkan mungkin ada banyak-banyak Allah-Allah yang lain. Tetapi kata baiklah kita itu menggunakan kata Elohim atau Allah yang jamak, tetapi dalam keesaan yang ehad. Amin. Dalam keesaan yang ehad, tetap satu kesatuan, tapi terdiri dari gabungan membentuk satu kesatuan. Baiklah kita menjadikan manusia. Saya tidak lanjutkan. Seperti segambar dan serupa. Setelah akan temukan lagi Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun. Nah, ini tentang Menara Babel. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana, bahasa mereka. Ada lagi Kejadian 3 ayat 22. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita lagi. Nah, selanjutnya Matius 3 ayat 16 sampai 17. Itu saya tidak tuliskan karena agak cukup panjang. Di situ tentang peristiwa waktu Yesus keluar dari air. Jadi ada Yesus, ada Roh Kudus, dan ada suara. Berarti ada 3 pribadi. Dan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Dengan kata Elohim, dengan kata satu Allah. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Meneguhkan kamu bahwa di dalam Kristus, ya, satu Kristus, Allah yang mengurapi 2 pribadi, kemudian memberikan Roh Kudus. Jadi ada Kristus, Allah, Roh Kudus. Dalam Efesus 2 ayat 20, di dalam Yesus kamu dibangunkan menjadi kediaman Allah. Dalam Yesus Allah, kemudian di dalam Roh. Itu saya potong ayatnya saudara supaya tidak panjang. Jadi dalam Yesus kediaman Allah, di dalam Roh. Jadi 3. Tetapi ini adalah ehad. Sekali lagi, Allah yang esa. Amin. Hanya satu Allah yang esa. 2 Tesalonika 13:14. Allah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Roh. Allah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Roh, untuk beroleh kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah, Roh, dan Bapa adalah satu kesatuan. Allah yang esa. Amin. Titus 3. Kemurahan Allah, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dilimpahkannya oleh Yesus Kristus. Jadi di sana pembaharuan kemurahan Allah, pembaharuan oleh Roh Kudus, dilimpahkannya oleh Kristus Yesus. Bapa, Allah, firman-Nya Yesus Kristus Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Amin. Dan sekarang temukan 1 Petrus 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita dikuduskan oleh Roh. Jadi Bapa oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi 3 pribadi ini selalu diikat dalam satu kesatuan. Amin. Bapa, Firman, dan Roh. Itu adalah sebuah kesatuan. Oke. Dan selanjutnya saudara yang diberkati Tuhan, waktu kita belajar tentang Allah Tritunggal, saudara mengerti bahwa kita bukan menyembah 3 Allah, tetapi satu hakikat kealahan dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Atau saya gambarkan, Bapa, Firman, dan Rohnya. Amin. Bapa atau Allah Bapa selalu bersama-sama dengan firman
Katakan amin. Jadi Allah tidak mungkin dipisahkan dari firman-Nya. Maka Allah juga tidak mungkin dipisahkan dari Roh. Jadi Bapa, Firman, dan Roh. Saudara temukan dalam Kejadian 1 ayat 1. Om Marlon boleh baca. Kejadian 1 ayat 1. Dan 1 ayat 1 firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Jadi pada mulanya Allah, berbicara tentang Allah, dia bukan dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Saya dan saudara manusia adalah fisik. Ya, fisik. Sandi tidak bisa hadir di jam yang sama dia ada di Manado. Tidak bisa. Karena dia fisik, dia tidak mau hadir. Tapi waktu kita berbicara tentang Allah, dia metafisik. Amin. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi pada mulanya Allah, Allah tidak dilahirkan atau tidak melahirkan. Allah ada karena Allah ada. Dari kekal sampai kekal. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Pada mulanya Allah. Amin. Pada mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Saudara akan perhatikan satu korelasi di sana. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Katakan amin. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca selanjutnya, maka firman itu bernama Kristus Yesus, yang datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, menebus dosa saya dan saudara. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Karena pada mulanya adalah Allah. Kejadian 1. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Maka ini adalah dilengkapi. Maka kalau kita belajar tentang Alkitab, Scriptura interpretatum. Alkitab menjelaskan Alkitab. Dan tidak ada yang saling kontradiksi dalam Alkitab. Karena penulis yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang lama, semuanya diilhami oleh satu Roh Kudus yang sama. Amin. Maka kita menemukan bahwa dalam Alkitab Allah menjelaskan bahwa pada mulanya Allah, pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu bernama Yesus. Maka saudara baca Kejadian 1 ayat 2. Pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Dan Roh Allah layang-layang di atasnya. Jadi Allah tidak bisa dipisahkan dari firman-Nya. Amin. Allah selalu berada dengan firman-Nya, sang firman. Jadi Allah bersama dengan firman-Nya. Dan Allah selalu bersama-sama dengan Roh-Nya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maka mereka adalah 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Amin. Kita bukan menyembah 3 Allah, tapi kita menyembah Allah yang esa. Jadi Allah itu yang saya dan saudara sembah, itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Amin. Kita banyak terjebak dengan saya mengikuti salah satu pakar apologet yang saya cukup ikuti pembelajarannya. Selalu kita menemukan bahwa kalau memang Tuhan kalian tidak beranak dan tidak diperanakan, kenapa dia dipanggil Bapa? Berarti ada istri. Kalau dia ada anak, berarti dia harus ada ibu, ada anak. Nah, ini sesuatu hal yang tidak dipahami secara lengkap. Bahwa sebutan Bapa itu disematkan kepada Allah karena dia adalah dikatakan menurut gramatika bahasa, dia sebagai awal dari segala sesuatu. Dia sumber dari segala sesuatu. Dan firman-Nya yang ada dalam diri Allah, keluar dari dalam diri Allah, itu disebut dengan anaknya. Dan dalam rencana agung Allah, kejatuhan manusia membuat firman itu menjadi manusia. Amin. Maka saya dan saudara percaya bahwa kita percaya Allah itu besar dalam satu hakikat, dalam 3 pribadi. Oke, kesimpulan, Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ini bagian yang sederhana tetapi sangat penting. Jadi Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan putra atau bukan anak. Dan anak bukan Bapa. Tetapi perhatikan bagian dalamnya. Bapa adalah Allah. Katakan amin. Anak adalah Allah. Katakan amin. Dan Roh Kudus adalah Allah.
Tiga pribadi dalam satu hakikat, Allah yang esa. Bapa, Firman, dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Mereka setara, amin. Setara dalam hal eksistensi, kekuasaan, atribut, sifat setara. Bapa, Firman, dan Roh, satu hakikat dalam tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang besar. Amin. Firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat terbatas untuk menjelaskan ini. Tetapi saya percaya waktu saudara beriman kepada Dia dengan sungguh, Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam kepada saya dan saudara. Dan dalam ibadah yang kedua saya akan menjelaskan tentang mengenal pribadi Roh Kudus. Biarlah kiranya firman ini meneguhkan kita bahwa kita benar menyembah Allah yang esa, satu Allah yang hidup dalam satu hakikat kealahan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Bapa. Hamba-Mu yang hina dan bodoh dan terbatas ini Tuhan. Biar Tuhan yang melengkapkan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Allah yang memperkenalkan diri-Mu secara pribadi kepada setiap jemaat Tuhan. Bahwa kami percaya, kami menyembah Allah yang benar, itu Allah yang besar. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat, itu Allah yang besar. Dan kami bangga menjadi milik-Mu, dan kami berbangga percaya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus terus memberikan kami penerangan akan firman-Mu, sehingga makin hari kami makin mengenal, makin hari kami makin mengerti, makin hari kami makin kuat, dan kami tidak mudah digoncangkan oleh angin pengajaran yang ada di luar sana. Bahwa kami bersyukur kami punya Allah yang hidup dan Allah yang besar, Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus penolong dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kurang Roh Kudus sempurnakan, sehingga kami semua dapat mengerti firman-Mu. Kami akan berikan korban persembahan. Kami percaya adalah suatu sukacita kesyukuran bagi kami kalau kami boleh memberi bagi pekerjaan-Mu. Biar apa yang kami korbankan persembahkan, kami berikan ini berguna bagi pelebaran kerajaan Allah. Dan menerima firman-Mu dan kami berikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat kita akan memberikan korban syukur untuk persembahan yang akan dijalankan di depan, itu nanti mulai dari kiri saya, dari tengah, baru sebelah kanan saya. Kata puji.
bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang esa, Allah yang selalu sanggup menolong kehidupan kami. Dan itulah Allah yang kami puji dan kami permuliakan pagi hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya terus akan keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa keberadaan kami hari ini itu berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah menyertai ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat dalam ibadah sudah kami dapatkan hari ini. Kami kembali sebentar, kami akan membawa kemenangan daripada Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone, baik yang boleh hadir pada pagi hari ini maupun simpatisan yang boleh hadir Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kami begitu percaya Bapa yang baik, ketika kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap aktivitas kami, Engkau berjanji akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang berbeda ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami pertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus dapat menghidupi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui setiap perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan kami Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usianya. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Keluar masuk kami dijaga, ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Pada siang hari ada tiang awan menjaga melindungi kami semua. Dan pada malam hari ada tiang api Allah terus memelihara kehidupan kami. Kami aman dalam penyertaan Tuhan. Kami aman dalam pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Dalam setiap pekerjaan usaha mata pencarian jemaat-Mu Tuhan, biarlah kesanalah Kau kirimkan berkat yang terbaik bagi kami. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, biarlah boleh menjadi mimbar kami untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal akan Engkau Tuhan. Dan kami terus percaya Tuhan yang esa yang akan terus berdaulat dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Hamba berdoa terlebih khusus Bapa yang baik, jika ada jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami tubuh yang lemah, dari tempat ini Tuhan kami percaya Bapa yang baik, kuasa-Mu dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, dari tempat ini kami memohon di dalam nama Yesus, jadi sembuh, jadi sembuh. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Dan Tuhan anugerahkan kekuatan yang baru bagi jemaat Tuhan yang boleh mengalami sakit penyakit ya Bapa. Dari tempat ini kami memohon kesembuhan ya Tuhan. Kiranya Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan mujizat-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Juga kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh Tuhan izinkan mengalami masa yang sulit, musim yang sulit, masa-masa yang kelam Tuhan. Kami percaya dan kami imani Tuhan, tidak sedetik pun Engkau tinggalkan kehidupan kami. Sekalipun kami dalam pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kami terus percaya dan terus berharap bahwa ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Dan kami akan terus menantikan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sementara mengalami persoalan pergumulan. Kami tahu dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat kehidupannya kembali. Dan dia boleh percaya kembali kepada kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami semua.
Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Bangsa Indonesia ke dalam tangan kami serahkan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, seluruh kota-kota yang ada di negeri ini, bahkan sampai kepada pulau-pulau yang ada Tuhan. Diberkatilah bangsa kami dengan berkat kesejahteraan ekonomi yang baik, berkat keamanan. Tuhan limpahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Juga kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah. Kami melepaskan berkat bagi Kabupaten Morowali. Kami melepaskan berkat bagi Kota Bungku, di mana kami tinggal, kami bekerja dan kami melayani Engkau Tuhan. Kami begitu peduli dengan kota ini Tuhan. Kami begitu peduli dengan di mana kami boleh bekerja kepadamu ya Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami menyerahkan tanah Morowali ke dalam tangan Tuhan. Kami begitu rindu ya Bapa, biarlah kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan bagi tanah Morowali ini Tuhan. Biarlah melalui kehidupan seluruh jemaat Cornerstone, kami boleh menjadi berkat Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau di tanah Morowali ini Tuhan. Terlebih khusus pada pagi hari ini kami berdoa buat suku Bungkus, suku Tombelala Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, biarlah melalui keberadaan seluruh jemaat Cornerstone Tuhan, kami boleh memenangkan kehidupan suku Tombelala dan suku Bungku ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan waktunya Tuhan, mereka akan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami menyerahkan untuk rencana pemilihan kepala daerah Tuhan. Kami tahu dan kami percaya, kami bawa bangsa kami bawa daerah kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami memilih Tuhan, kami begitu percaya Kau terlebih dahulu sudah memilih pemimpin yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami punya kerinduan Tuhan, siapapun pemimpinnya akan terpilih nanti Tuhan, biar kami tetap punya kebebasan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terus sebabnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, kami juga menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, seluruh gembala-gembala, bahkan pengerja-pengerja yang ada, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa, dimanapun kami melayani Engkau Tuhan, baik di kota, di desa, di pedalaman, di pinggir-pinggir laut Tuhan, dimanapun kami melayani Engkau Tuhan dalam kelima jawatan yang ada. Kami percaya kami tetap dalam urapan Tuhan, kami tetap dalam pemakaian Tuhan, kami tetap dalam otoritas Allah ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdiri melayani Engkau Tuhan, menyampaikan Kristus yang benar, menyampaikan Injil yang benar Tuhan, sehingga banyak jiwa yang datang untuk bertobat, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua hal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami mau berkata semua baik adanya Tuhan. Sebab tidak ada rancangan kecelakaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami, tetapi semuanya boleh mendatangkan kebaikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan terus jadi milik bagian kami. Himpunkan kami lagi sebentar malam dalam ibadah raya kedua. Dan kami akan melanjutkan dalam seri doa di malam yang kelima Tuhan, di malam yang keempat Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami punya kerinduan yang besar untuk datang mencari Engkau, kesanalah Engkau akan terus memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini. Itulah sebabnya kekasih-kekasihnya Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagian kita. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan terus melingkupi kehidupan kita. Terimalah berkat madu yang terbaik, anggur yang terbaik, gandum yang terbaik. Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita semua. Ke rumah-rumah orang percaya, Tuhan akan kirimkan berkat ini. Pada siang hari ada tiang awan menjaga engkau, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, bersama saya kita katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Duduk sejenak, kita akan mendengarkan koresponsif kami. Jadi sebentar sore kita masih akan ada ibadah raya yang kedua, akan mulai jam 5. Dan sebentar juga habis ibadah raya kedua, kita akan lanjutkan dengan seri doa 10 malam. Dan ini akan berakhir sampai di hari Sabtu